Hormuz kembali memanas dan kali ini situasinya jauh lebih berbahaya dari sekadar insiden biasa. Kebakaran besar di pelabuhan Fujairah langsung memicu tuduhan keras. Iran dituduh menyerang, sementara Teheran justru menyalahkan operasi militer Amerika. Di tengah ketegangan ini, Donald Trump mengambil langkah berani membuka jalur pelayaran yang diklaim dikuasai Iran. Tapi pertanyaannya, ini misi menjaga stabilitas atau justru memancing konflik lebih besar? Karena jika satu peluru saja meleset, Selat Hormuz bisa berubah dari jalur energi dunia menjadi titik awal perang yang mengguncang ekonomi global. Ketegangan di kawasan Teluk Persia kembali memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Bukan hanya karena insiden yang terjadi, tetapi karena cara setiap pihak menafsirkan dan meresponsnya. Kebakaran besar di pelabuhan Fujairah bukan sekadar peristiwa industri biasa. Dalam hitungan jam, insiden ini berubah menjadi simbol dari konflik yang lebih dalam, di mana tuduhan, bantahan, dan kepentingan strategis saling bertabrakan tanpa titik temu yang jelas. Uni Emirat Arab menuding Iran sebagai dalang serangan, sementara Teheran justru mengalihkan sorotan ke kehadiran militer Amerika Serikat yang dianggap semakin provokatif di kawasan tersebut. Di balik saling tuding ini, ada satu realitas yang tidak bisa diabaikan. Kebenaran dalam konflik seperti ini hampir selalu terfragmentasi. Setiap pihak membangun narasinya sendiri, bukan hanya untuk menjelaskan apa yang terjadi, tetapi untuk mempengaruhi persepsi global. Iran, melalui media resminya, menegaskan bahwa mereka tidak memiliki rencana menyerang fasilitas minyak tersebut. Sebaliknya, mereka menggambarkan insiden ini sebagai konsekuensi dari apa yang disebut sebagai petualangan militer Amerika di jalur laut paling sensitif di dunia. Di sisi lain, pihak Barat melihat pola yang berbeda, yaitu peningkatan agresivitas Iran yang dianggap mencoba menguji batas toleransi internasional. Semua ini berpusat pada satu titik geografis yang kecil, namun memiliki dampak global yang sangat besar, yaitu Selat Hormuz. Jalur sempit ini bukan sekadar perairan biasa. Ia adalah arteri utama distribusi energi dunia, tempat di mana sekitar 1/5 pasokan minyak global melewati setiap harinya. Siapapun yang memiliki pengaruh di sini, pada dasarnya memegang kendali terhadap stabilitas ekonomi global. Inilah yang membuat setiap insiden di kawasan ini selalu memiliki implikasi yang jauh melampaui batas regional. Langkah yang diambil Donald Trump untuk membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz menambah lapisan baru dalam eskalasi ini. Dari sudut pandang Washington, tindakan tersebut adalah upaya menjaga kebebasan navigasi internasional. Namun bagi Iran, langkah ini dipandang sebagai pelanggaran langsung terhadap kedaulatan dan upaya untuk melemahkan posisi strategis mereka. Perbedaan persepsi inilah yang membuat setiap gerakan militer, sekecil apapun, dapat dengan cepat berubah menjadi sumber ketegangan baru. Respons Iran pun tidak bersifat pasif. Melalui Islamic Revolutionary Guard Corps, mereka menunjukkan kesiapan untuk mempertahankan kontrol atas wilayah tersebut. Peluncuran rudal dan drone yang disebut sebagai peringatan bukan hanya pesan kepada Amerika Serikat, tetapi juga kepada dunia bahwa Iran tidak akan mundur dari posisinya. Ini adalah bentuk komunikasi militer yang sangat khas, di mana kekuatan diperlihatkan tanpa harus langsung terlibat dalam perang terbuka. Namun, justru disinilah letak bahayanya. Ketika sinyal-sinyal seperti ini disalahartikan, ruang untuk deeskalasi menjadi semakin sempit. Situasi semakin kompleks ketika muncul klaim yang saling bertentangan terkait serangan terhadap kapal. Iran menyatakan bahwa mereka berhasil menyerang target Amerika, sementara pihak Amerika membantah keras dan menyebut tidak ada kapal yang terkena. Di tengah kebingungan ini, laporan dari pihak ketiga justru mengindikasikan bahwa memang terjadi insiden di laut, meskipun detailnya tidak sepenuhnya jelas. Inilah yang sering disebut sebagai kabut perang, di mana informasi menjadi tidak pasti dan kebenaran menjadi sesuatu yang diperebutkan, bukan ditemukan. Dalam kondisi seperti ini, informasi tidak lagi sekadar alat komunikasi, tetapi berubah menjadi senjata strategis.
Setiap pernyataan resmi, setiap rekaman video, bahkan setiap rumor dapat mempengaruhi cara publik dan pemimpin dunia memahami situasi. Ketika narasi yang berbeda terus bersaing, keputusan yang diambil pun berisiko didasarkan pada persepsi yang tidak lengkap. Dan dalam konteks militer, kesalahan persepsi sekecil apapun dapat berujung pada konsekuensi yang sangat besar. Jika dilihat lebih dalam, konflik ini bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah dalam satu insiden tertentu. Ini adalah pertarungan kepentingan jangka panjang antara dua kekuatan dengan pendekatan yang sangat berbeda. Amerika Serikat beroperasi sebagai kekuatan global yang ingin memastikan bahwa jalur perdagangan internasional tetap terbuka dan tidak dikendalikan oleh satu negara. Sementara itu, Iran menggunakan posisi geografisnya sebagai alat tawar, memanfaatkan kontrol atas Selat Hormuz untuk memperkuat pengaruh regionalnya dan menekan lawan-lawannya. Perbedaan pendekatan ini menciptakan dinamika yang sulit disatukan. Amerika mengandalkan kekuatan militer konvensional dan aliansi global. Sementara, Iran mengembangkan strategi asimetris yang lebih fleksibel dan sulit diprediksi. Dalam banyak kasus, strategi asimetris ini justru lebih efektif dalam menciptakan tekanan tanpa harus menghadapi konfrontasi langsung. Namun, efektivitas ini juga membawa risiko karena meningkatkan kemungkinan terjadinya insiden yang tidak disengaja. Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah potensi dampaknya terhadap dunia. Jika Selat Hormuz benar-benar terganggu, bahkan untuk waktu yang singkat, efeknya akan langsung terasa di pasar energi global. Harga minyak dapat melonjak drastis, rantai pasokan terganggu, dan tekanan ekonomi akan dirasakan oleh banyak negara, termasuk yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Dengan kata lain, apa yang terjadi di perairan sempit ini memiliki kemampuan untuk memicu efek domino yang luas. Di titik ini, dunia sebenarnya berada dalam posisi yang sangat rapuh. Tidak ada pihak yang secara terbuka menginginkan perang besar, tetapi tindakan yang diambil masing-masing pihak justru semakin mendekatkan ke arah tersebut. Ini adalah paradoks klasik dalam hubungan internasional, di mana upaya untuk menunjukkan kekuatan demi mencegah konflik justru dapat memicu konflik itu sendiri. Kemungkinan ke depan pun terbuka dalam beberapa arah. Ada peluang bahwa ketegangan ini akan mereda melalui jalur diplomasi, terutama jika tekanan internasional meningkat dan kedua pihak melihat manfaat dalam menahan diri. Namun, ada juga kemungkinan bahwa konflik ini akan tetap berada dalam level rendah, dengan serangkaian insiden kecil yang terus terjadi tanpa pernah benar-benar meledak menjadi perang besar. Dan tentu saja, skenario terburuk tetap ada, yaitu eskalasi penuh yang melibatkan konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam situasi seperti ini, yang paling menentukan bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga kemampuan membaca niat lawan. Kesalahan dalam menafsirkan tindakan lawan dapat menjadi pemicu eskalasi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, setiap langkah, setiap pernyataan, dan setiap keputusan memiliki bobot yang jauh lebih besar dari biasanya. Pada akhirnya, Selat Hormuz bukan hanya sekadar jalur laut. Ia adalah titik pertemuan antara kepentingan ekonomi, strategi militer, dan ambisi politik.